Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan eh, tentang serangan SQL injection. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Chandradi dengan NIM A11 2022 14666. Nama saya Abdul Reza Putra, NIM saya A11 2022 14663. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Fikri, NIM A11 2022 14658. Nama saya Bernardi Priambodo dengan NIM A11 2022 14673. Dan saya Andrian Yoga Pratama dengan NIM A11 2021 13943. Baik, untuk materi pertama yaitu serangan SQL injection yang dibacakan oleh Mas Abdul. Serangan SQL injection. Serangan SQL injection terjadi saat penyerang memanipulasi input penggunaan untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query aplikasi web. Dengan ini, penyerang dapat mengakses data tanpa izin. Penyerang mendapatkan data rahasia seperti username, password, atau informasi pribadi. Memanipulasi data, menambah, mengubah, atau menghapus data di database. Melewati autentikasi, penyerang dapat login tanpa kata sandi dengan memodifikasi query. Mengendalikan sistem. Dalam kasus parah, SQL injection dapat digunakan untuk menjalankan perintah di server, membuka akses di seluruh sistem. Serangan ini terjadi jika aplikasi tidak memvalidasi input dengan benar sehingga query database menjadi manipulatif. Oke, untuk selanjutnya yaitu tools. Di sini toolsnya menggunakan DVWA atau Dem Vulnerable Web Application. Adalah aplikasi web yang dirancang untuk memiliki berbagai kerentanan keamanan. Tujuannya adalah memberikan lingkungan yang aman bagi para profesional keamanan, pengembang, atau mahasiswa untuk belajar dan menguji keterampilan dalam keamanan aplikasi web. Untuk fitur DWWA yaitu yang pertama ada kerentanan yang disimulasikan. 1. SQL injection, eksploitasi kelemahan query SQL. 2. Command injection, menjalankan perintah sistem dari aplikasi. 3. Cross-site scripting atau XSS, menyisipkan script berbahaya dalam halaman web. Keempat, file inclusion, menyertakan file lokasi atau remote. Kelima, CSRF atau cross-site request for query, eksploitasi autentikasi pengguna. Keenam, brute force, mencoba kombinasi password untuk login, dan banyak lagi. Yang kedua, tingkat kerentanan beragam. Yang kesatu ada low, setelah keamanan sangat mudah ditemukan. Yang kedua, medium, sedikit lebih sulit. 3. High, memerlukan teknik yang lebih maju. Keempat, impossible, sistem dianggap aman dan sulit untuk dieksploitasi. Yang ketiga ada berbasis PHP atau MySQL, menggunakan teknologi umum yang ditemukan di banyak aplikasi web sehingga skenario-nya relevan untuk dunia nyata. Ya, selanjutnya untuk simulasi akan dijelaskan oleh saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan praktek ya untuk SQL injection ini. Pertama, kita buka web DVWA dari Firefox Kali Linux ya yang sudah dibuat sebelumnya. Ini langsung saja untuk Kali Linuxnya sudah saya buka, lalu kita buka Firefox dan langsung saja kita buka DVWA, web DVWA yang sudah pernah diinstal pada pembelajaran sebelumnya. Nah, karena ini posisinya sudah terinstall, kita langsung saja login ya dengan username admin. Masuk saja. Sudah masuk. Sebelum melakukan praktek untuk SQL injection ini, kita ubah dulu untuk DVWA security-nya.
masuk ke menu DVWA security di sini, lalu ganti untuk drop list impossible-nya menjadi low, lalu submit. Nah, ketika sudah menjadi low, kita masuk ke tahap per tahapnya untuk praktek SQL injection ini. Yang pertama kita ke menu SQL injection yang ada di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ya untuk menu SQL injection-nya. Nah, setelah masuk, kita langsung saja melakukan inspect eh, dari menu Firefox di dalam sini. Nah, untuk inspect ini sendiri, kita pertama klik kanan, lalu inspect. Nah, setelah inspect ini sendiri, bagian storage ya, pilih. Nah, di bagian storage ini, kita bisa melihat dua kolom ya, PHP Session ID serta tingkat security-nya. Kalau dilihat di sini ada semacam value hash, kode unik gitu ya, dengan kombinasi angka serta huruf, serta security value-nya ini low. Nah, yang kita butuhkan untuk praktek nantinya, itu adalah value dari PHP Session ID ini dan security-nya. Kita mesti catat terlebih dahulu yang ada di sini. Untuk pencatatan bebas saja. Untuk kali ini saya menggunakan text editor ya yang ada di Kali Linux ini. Nah, ini adalah contoh pencatatan yang saya lakukan. Kita lihat dari karena ini sebelumnya saya sudah pernah melakukan pencatatan ya, kita anggaplah mulai dari awal. Di poin 1 dan 2 di sini ya, di baris 1 dan 2 kita bisa melihat PHP Session ID serta security-nya low. Nah, kalau kita perhatikan di sini eh, untuk PHP Session ID-nya memiliki value yang berbeda dengan yang saat ini ada. Makanya kita coba ganti untuk PHP Session ID-nya, di copy saja. Nah, untuk security-nya masih sama ya, karena low, maka value-nya nggak saya ganti, masih tetap sama low. Nah, kalau sudah, maka kita simpan dulu untuk informasinya, untuk PHP Session ID-nya ya. Lalu kita tutup inspektornya. Kita tutup inspektornya, ditutup dulu. Lalu kita kembali ke DVWA pada menu SQL injection yang ada di sini. Nah, di user ID yang ada di sini kita coba lakukan untuk praktek, kita input dengan value 1 lalu klik submit. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah ngeklik ID 1, maka mengeluarkan first name-nya adalah admin dan surname-nya adalah admin. Nah, first name dan surname ini memang belum menampilkan password yang ada, sehingga tujuan kita di sini nantinya adalah mencari password yang ada untuk first name admin ini. Seperti itu. Setelah untuk datanya, database dengan ID 1 ini dimunculkan, maka kalau kita melihat URL yang tampil pada Firefox-nya ya, halaman ini, maka kalau teman-teman perhatikan ini seperti ini. Akan ada info tambahan yaitu ID 1 submit-nya seperti itu. Nah, web ID URL ini kita simpan terlebih dahulu sebagai informasi tambahan yang nantinya akan kita praktekkan sebagai SQL injection yang ada di sini. Nah, kita tambahkan saja di sini ya, di kolom di baris nomor 3 pada text editor yang ada. Nah, kalau sudah dicatat, kita masuk ke langkah selanjutnya yang mana kita buka untuk terminal atau command prompt yang ada.
Untuk command prompt yang ada bisa langsung teman-teman buka aja dari Kali Linux-nya masing-masing ya. Nah, ini adalah command prompt untuk tampilan command prompt dari saya. Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman, kita harus mengecek terlebih dahulu dan memeriksa apakah SQL Map ini sudah terinstall pada Kali Linux-nya teman-teman atau belum. Karena SQL Map ini sendiri dibutuhkan untuk proses praktek SQL injection ini ke depannya. Untuk cara melakukan pengecekannya gimana? Langsung saja di command prompt yang muncul ini, teman-teman ketikkan saja untuk komennya adalah seperti ini. Enter. Nah, kalau SQL Map sudah terinstall ataupun sudah ada di Kali Linux teman-teman, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena di komputer di Kali Linux saya ini sudah ada, maka kita bisa mulai melakukan SQL injection dengan format perintah yang bisa kita lihat di notepad yang ada ya, di text editor, sorry maksudnya. Nah, untuk memulai SQL injection yang ada, teman-teman bisa lihat untuk komennya ada di baris keempat text editor saya yang ada di sini. Jadi SQL map, strip U, lalu URL DVWA-nya yang tadi sempat disimpan ya, lalu cookie-nya untuk PHP Session ID cookie-nya, value-nya, lalu untuk security-nya. Nah, informasi-informasi yang tadi teman-teman sudah simpan dari poin 1 sampai 3 itu digunakan pada poin ini. Jadi URL DVWA yang tadi sempat disimpan gitu ya. Teman-teman langsung saja seperti ini. Kita pastekan ya. Lalu untuk PHP Session ID-nya masukkan ke cookie value yang ada di sini. Lalu untuk security-nya masih sama mengikuti dengan value yang ada yaitu low. Nah, komen ini adalah komen yang dilakukan ataupun diperintahkan atau dimasukkan gitulah ya. Dimasukkan ke command prompt yang ada pada Kali Linux teman-teman masing-masing untuk memulai SQL injection yang ada. Nah, maka kita coba langsung saja untuk copy ya, teman-teman. Lalu kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa melakukan pengecekan terlebih lagi ya untuk memastikan bahwa untuk inputan value-nya itu sudah betul untuk URL DVWA-nya, cookie PHP session ID-nya, serta security value-nya yang mana itu adalah low gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter. Nah, nanti akan muncul tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau semisalkan selama proses injeknya itu muncul beberapa pesan seperti itu ya, beberapa pesan, maka teman-teman bisa inputkan komennya yes atau no-nya sesuai dengan beberapa komen yang muncul seperti itu. Nah, kebetulan untuk informasi yang tampil ya saat ini di tampilan komen prompt saya itu sudah tampil
dua database, yaitu database DVWA serta information schema seperti itu teman-teman. Nah, karena database ini sudah muncul, maka untuk selanjutnya kita akan di tahap selanjutnya ini melihat untuk tabel yang ada pada database DVWA ini dengan memodifikasi perintah sebelumnya seperti itu. Nah, kalau memodifikasi perintah sebelumnya itu sama aja kita pakai perintah sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Perintah sebelumnya kan seperti ini bentuknya. Dengan PHP session ID yang ada, security law-nya serta URL DVWA yang ada. Nah, kita lakukan beberapa modifikasi komen sedikit lah ya untuk akhirannya, yaitu di bagian sini yang tadinya strip DBS ini kita modifikasi menjadi strip D, sorry, di sini ya, strip D, lalu DVWA double strip tables. Double strip tables. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saja enter. Nah, maka setelah menginputkan komen yang tadi sudah sedikit dimodif, kita bisa melihat lebih dalam, masuk ke bagian DVWA ya. Untuk tabel yang ada, kita bisa lihat ada guestbook dan user seperti itu. Nah, di sini kita bisa menebak ya, tabel mana yang sekiranya digunakan untuk menyimpan data penting seperti nama user dan juga passwordnya. Nah, untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel user, maka kita juga akan melakukan modifikasi juga pada perintah yang sama sebelumnya. Kita coba masuk berarti ke data user seperti itu. Nah, sebelumnya kan komen yang digunakan adalah seperti ini ya. Kita modifikasi lagi sedikit untuk komennya. TVWA strip T, lalu users dump. Nah, ini untuk komennya, teman-teman bisa langsung enter aja. Nah, ini adalah contoh contoh notifikasi yang muncul ya. Di sini ada pertanyaan untuk hash temporary file yang ada ini, apakah folder processingnya with other tools, ada pertanyaan yes atau no seperti itu. Nah, kalau misalkan muncul pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa langsung saja input N seperti itu ya, input N atau no, lalu enter. Nah, ada lagi selanjutnya, do you want to crack them via dictionary based on attack? Nah, pertama kita di sini eh, teman-teman bisa pilih yes atau no sebenarnya. Kalau pertama kita pilih no terlebih dahulu ya. Untuk tampilan no itu adalah jika teman-teman pilih no, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi dalam database tabel user itu tadi, kita bisa lihat bahwa ada beberapa user di sini seperti admin, Gordon, 13740 serta Smithy seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa passwordnya ini masih berbentuk hash ya. Bagi kita manusia, kita pasti akan kesulitan untuk memahami password ini itu apa seperti itu. Sementara untuk last name dan first name-nya di sini juga ada. Nah, karena password ini masih belum ditranslatekan ke bahasa manusia yang kita pahami, kita coba untuk mengulangi komen yang ada agar password yang berbentuk hash ini bisa kita baca oleh kita
konteksnya dipahami oleh manusia seperti itu. Nah, makanya kita coba ulangi ya untuk inputannya. Untuk inputannya itu masih sama seperti tadi sebenarnya, diulangi saja di bagian komen. Nah, komen yang ini teman-teman. Untuk komen yang sudah dimodifikasi dengan akhirannya adalah strip T users dump seperti itu. Nah, kita ulangi saja, enter gitu ya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang pertama ini kita tetap pilih N saja. Nah, bedanya di pertanyaan yang kedua ini teman-teman pilih Y. Seperti itu. Nah, ketika sudah dipilih Y, di sini teman-teman bisa melihat bedanya antara tabel yang pertama tadi muncul dengan tabel yang kedua muncul saat ini. Bisa dilihat di sini masing-masing usernya, admin, Gordon, dan bla 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 sampai ke bawah ada last name, first name. Nah, bedanya di bagian password di sini kita bisa melihat bahwa untuk admin passwordnya adalah password. Jadi untuk kode hash yang tadinya awalnya hanya terbaca hash angka dan huruf secara random ini, akhirnya kita bisa membaca passwordnya. Bahkan untuk user lain ya, selain admin, Gordon ini juga ada passwordnya. Kita bisa baca secara jelas dipahami oleh manusia. Password ABC123, Charlie, let me in, serta password seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk praktek SQL injection kali ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari saya dalam penyampaian beberapa materinya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, saran agar tidak terkena serangan SQL injection. Yang pertama adalah validasi input. Jadi selalu periksa dan bersihkan semua input pengguna sebelum dimasukkan ke dalam query SQL. Yang kedua adalah gunakan prepare statement. Dengan metode ini, data input akan dipisahkan dari bagian query yang statis. Database engine akan secara otomatis mengescape karakter khusus sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari query SQL. Jadi intinya adalah pisahkan data dari query SQL untuk mencegah eksekusi kode berbahaya. Yang ketiga adalah hindari dynamic SQL. Jangan susun query secara dinamis berdasarkan input pengguna. Dynamic SQL memungkinkan untuk membangun query secara dinamis berdasarkan input pengguna, namun juga membuka peluang yang lebih besar dari penyerang untuk menyuntikkan kode berbahaya. Lalu yang keempat, update aplikasi. Jadi selalu gunakan versi terbaru aplikasi atau framework. Karena setiap update pasti ada patch untuk mengatasi kerentanan keamanan yang lebih update lagi. Lalu batasi hak akses, berikan hanya akses yang diperlukan kepada pengguna database atau biasanya disebut admin atau orang-orang tertentu yang memegang database tersebut. Baik, itulah sedikit presentasi dari kami mengenai serangan SQL injection. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.